Diangkat oleh Ki Dawam Al-Mu'allim, seorang kiai dari MUI atau kiai yang bertugas di MUI, Majelis Ulama Indonesia, di mana beliau mewartakan ada penolakan terhadap Kang Deddy Mulyadi dari sekelompok orang yang melakukan demonstrasi, bahkan dipajang nama Kang Deddy Mulyadi itu dicoret kalau tidak salah ya, seperti yang Anda lihat pada gambar. Nah, ini luar biasa. Bagaimana menurut teman-teman? Kita saksikan dulu bagaimana dalam hal ini Ki Dawam Al-Mu'allim membantai dalam tanda petik orang-orang yang menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan agama, orang-orang yang menyerang Kang Deddy dengan agama. Ya, bukan bantai ya, kalau bantai kemarin timnas lawan Australia. Ya, hampir kurang lebih 15 tahun Kang Deddy menghadapi, menangki semua serangan-serangan dari kelompok radikalisme. Radikalisme dalam arti fitnahan, ocehan, hinaan, semua caci maki yang diterima oleh Kang Deddy Mulyadi hampir kurang lebih 15 tahun. Dan sampai sekarang detik ini Kang Deddy Mulyadi masih kokoh berjaya untuk membela jati diri bangsa, yaitu jati diri Sunda. Demonstrasi yang menolak Kang Deddy Mulyadi, mereka menuduh Kang Deddy sebagai musuh Islam. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Dawam Alim akan mengcounter orang-orang yang sembarangan menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini tuduhan yang keji. Cobalah dijawab pertanyaan dari kami. Apa salahnya Kang Deddy Mulyadi? Coba dijawab. Apa salahnya Kang Deddy Mulyadi sehingga Kang Deddy Mulyadi dianggap sebagai musuh Islam? Musuh Islam yang seperti apa yang kalian inginkan? Kang Deddy Mulyadi dituduh sebagai musuh Islam. Coba terangkan kepada kami, seperti apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga kalian semua bernafsu menuduh Kang Deddy sebagai musuh Islam. Sekali lagi jawab wahai orang-orang yang bernafsu ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dengan cara menjual agama. Orang-orang yang ingin menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi dari berbagai macam kegiatan politik, orang-orang seperti itu biasanya lebih gampangnya membawa agama. Jadi membawa agama Islam dibawa-bawa. Agama Islam dibawa-bawa sehingga agama Islam itu dijual oleh mereka. Nah, kami sebagai umat Islam akan memberi peringatan dan juga nasihat. Jangan gampang-gampangnya menjual agama Islam demi kepentingan pribadi. Jangan gampang-gampangnya menjual agama Islam demi ingin menjatuhkan orang lain. Ini orang-orang yang sangat menuhankan hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu mereka, mereka sering mempolitiki agama. Agama dipakai-pakai untuk kepentingan mereka. Jadi karena mereka ini, mohon maaf nih ya, bodoh tentang strategi dan siasah, bodoh tentang ketatanegaraan dalam hidup berbangsa dan negara. Kemudian mereka menginginkan kekuasaan. Mereka kan ingin kekuasaan, atau teman-teman mereka lah yang berkuasa, kan begitu. Kalau teman-teman mereka yang berkuasa, maka mereka juga akan mendapatkan kemuliaan. Nah, karena mereka ini bodoh tentang siasah, tentang strategi, tentang politik, tentang tata negara dan seterusnya, akhirnya mereka lebih mudahnya menggunakan agama. Agama dibawa-bawa, dijual. Agama dijual. Gampang-gampangnya menuduh musuh politik mereka dengan cara musuh Islam, musuh Islam. Bahkan tatkala ingin menjatuhkan Ahok dituduh penista agama Islam, penista agama Islam. Mohon maaf, orang-orang seperti ini adalah orang-orang bodoh tentang siasah dan strategi politik. Tetapi mereka ini ingin mendapat kedudukan, atau mereka sendiri yang menjabat, atau teman-teman mereka yang menjabat, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Dan karena mereka itu adalah orang-orang bodoh yang berpikiran sempit, yang bernalar pendek,
sehingga gampangan mereka ya hanya menggunakan agama dipakai untuk jualan agama. Nah, ayalnya nih di Indonesia ini kan banyak orang yang memang tidak paham agama, sehingga kalau ada orang-orang yang politik bejat, orang Islam yang politiknya bejat, membawa nama agama, kemudian dipakai Kang Deddy Mulyadi musuh Islam. Nah, orang-orang yang bodoh akan percaya saja. Itulah cara orang bodoh membodohi orang bodoh. Jadi sekali lagi, cara-cara orang bodoh membodohi orang-orang bodoh. Oleh sebab itulah sekali lagi kami selalu mengajak di mana-mana adakan pengajian-pengajian agar umat Islam itu pinter-pinter. Kami pengajiannya itu mohon maaf ya, mengajarkan cara cepat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, metode At-Tawami. Kemudian yang kedua, kami juga sudah menyusun metode Al-Mu'allim, cara cepat dan mudah belajar kitab kuning. Kami menginginkan ini umat Islam itu pandai-pandai terlebih dahulu, sebagaimana Rasulullah SAW tatkala dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah dakwah di Makkah Al-Mukarramah itu kurang lebih ya 13 tahun setelah kenabian. 13 tahun itu nggak ada perang, nggak ada politik, nggak ada apa-apa, nggak ada siasat, nggak ada. Adanya apa? Konsentrasi belajar. Sehingga para sahabat belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka mendapatkan ilmu yang banyak, imannya semakin kuat, luar biasa. Dan itulah ini metode kami Al-Faqih Al-Mu'allim begitu. Ingin konsentrasi mendidik umat Islam Indonesia yang mohon maaf rata-rata masih bodoh, baca Quran aja belum bisa, diajak politik, ya begitu akhirnya dipolitisi oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh membodohi orang bodoh. Sekali lagi, saya tegaskan nih, saya tahu Mu'allim membela Kang Deddy Mulyadi dari demonstrasi atau unjuk rasa yang mengatakan bahwa yang pertama, Kang Deddy dituduh Kang Deddy Mulyadi dituduh sebagai musuh Islam. Dan yang kedua, Kang Deddy Mulyadi dituduh sebagai raja syirik atau raja musyrik. Nah, kami tahu Mu'allim karena membela Kang Deddy Mulyadi, ya kebetulan kami kan KDM juga, KDM Kiai Dawa Mu'allim ya kan. KDM Kiai Dawa Mu'allim. Jadi kalau kita membahas KDM ini Kang Deddy Mulyadi ataukah KDM Kiai Dawa Mu'allim. Nah, ini ada dua KDM. Ketahuilah bahwa orang Islam Indonesia yang menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam adalah orang-orang yang gemar menjual agama Islam demi politik. Jadi agama Islam dijual oleh mereka. Nah, kita sebagai umat Islam, apakah kita terima ada orang-orang yang menjual agama Islam? Jadi ada oknum-oknum yang seenaknya menjual agama Islam demi politik dan keuntungan mereka sendiri. Nah, kita sebagai sesama umat Islam kita juga nggak terima. Wong kita umat Islam, tiba-tiba agama Islam itu diakui oleh kelompok mereka sendiri. Kemudian seenaknya mereka menjual agama Islam demi politik dan keuntungan mereka sendiri. Ini kan kurang ajar namanya. Kurang ajar mereka membawa-bawa menjual agama Islam. Nah, kalau mereka dengan cara arogan seperti itu, kalau Islam itu citranya jelek, kita juga akan dikatakan jelek oleh orang lain. Makanya saya nggak terima kalau ada oknum-oknum yang menjual agama Islam demi politik dan keuntungan mereka sendiri. Dan yang kedua, orang Islam Indonesia yang menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai raja syirik atau raja musyrik, maka ketahuilah bahwa mereka sendirilah yang syirik dan musyrik. Mengapa? Karena mereka telah menyembah hawa nafsu mereka. Mereka telah menyembah hawa nafsu mereka sendiri demi politik dan kekuasaan. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau telah melihat orang yang telah menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya mereka sendiri? Jadi mereka yang telah menuduh Kang Deddy Mulyadi sebagai raja syirik, sebagai musuh Islam, mereka itulah orang-orang yang terlalu syirik, terlalu buta terhadap agama Islam, sehingga mereka seendaknya menjual agama Islam demi kepentingan mereka sendiri. Ya, begitu ambisinya, begitu nafsunya kepada seorang Kang Deddy Mulyadi, begitu bencinya kepada seorang Kang Deddy Mulyadi, kelompok ini
memfitnah dan menghina, bahkan memponis bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang musuh Islam. Makanya saya juga sering dari dulu katakan, di mana letak Kang Deddy Mulyadi sebagai sosok musuh Islam, di mana? Inilah politik agama benar yang dikatakan tadi seorang kiai dari Majelis Ulama Indonesia, Kiai. Tidak salah yang beliau sampaikan, benar itu nyatanya. Mereka untuk mementingkan perutnya sendiri, untuk mementingkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, untuk mencari posisi untuk posisi yang mereka inginkan. Nah, itu sangat berbahaya. Semoga para pengikut-pengikutnya, kaum radikal itu yang demo-demo itu, semoga disadarkan, diberi hidayah di dalam hidayah. Ini mirisnya nih. Ini hanya menurut saya, pandangan saya seorang awam. Justru saya sebagai orang Jawa Barat, orang Bogor, saya sangat bangga kepada Kang Deddy Mulyadi, karena beliau menjalankan mengaplikasikan agama, yaitu benar dijalankan sesuai di lapangan. Beliau melakukan tindakan sesuai aturan, sesuai ukuran. Di mana salahnya? Justru beliau yang lebih Islam. Beliau selalu membantu masyarakat banyak. Tidak ada kata yang mencaci maki seseorang, tidak ada. Kalaupun ada kata mencaci maki seseorang, karena itu posisi orang itu salah. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak mensalahkan orang itu, tapi mengarahkan dan memberi satu atau solusi, bukan merugikan orang lain, tapi membantu Kang Deddy Mulyadi. Ya, di situ saja udah kelihatan di mana letak Kang Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini hanya orang-orang yang buta hati dan matanya, yang menganggap Kang Deddy Mulyadi adalah seorang musuh Islam. Oke, semoga umat Muslim Indonesia tersadarkan. Ya, jangan melihat casing, melihatlah perlakuannya, tindakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.